Halo semuanya, gue Famiologi dan di video ini gue mau ngebahas tentang bocah-bocah yang pada putus sekolah, yang memutuskan dirinya untuk drop out. Kok bisa ya? Kok bisa ya dia menganggap sekolah itu scam gitu? Ya memang mungkin secara sistem kerasanya kayak gitu, tapi apa mereka nggak merasakan serunya sekolah ya? Kayak lu tuh kayak cuma tidur bangun terus lu sarapan terus lu minta duit jajan terus lu nggak harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup, untuk bayar kosan, untuk beli rokok, untuk beli barang-barang yang lo suka atau something like that lah. Kok bisa gitu? Gue bingung aja gitu, karena sekolah gue menyenangkan mungkin ya, karena bagi gue sekolah itu adalah tempat bermain yang luas gitu, entah bermain dengan teman ataupun dengan guru dalam tanda kutip. Karena ketika gue sekolah waktu itu SMA, gue ngerasa banget gimana peran guru gue untuk ngelurusin pikiran gue yang agak-agak berantakan. Berantakan dalam artian gini, gue suka banget mempertanyakan berbagai macam hal, bahkan itu teori-teori yang dilemparin sama guru gue. Di situ gue ngeliat kayak, kok bisa sih hal ini jadi kayak gini cuma karena kayak gini. Gue mendebatkan guru gue, terus walaupun itu juga secara secara teori yang gue pikirin itu salah, tapi kan serunya ya udah guru gue dengan sabar, dengan muka yang kayak anjing nih murid satu nih bikin repot aja nih pelajaran jadi lama, tapi dia ngejawab dengan bukan gitu maksudnya tuh ini, sehingga gue mendapat kesenangan karena gue jadi tahu. Tapi ya, itu gak sih serunya? Ya gue nggak tahu ya, mungkin gak semua orang, tapi oke anggaplah menurut lu guru lu kurang gitu, cara ngajar yang gak seru, jadi sehingga lu nganggep sekolah itu jadi scam atau gimana lah. Tapi kan lu masih bisa nongkrong, Bor. Kayak kehidupan apa lagi sih kalau nggak nongkrong, anjir, gue bingung. Maksud gue kayak pas gue SMA itu prioritas hidup gue nomor satu adalah nongkrong, berteman, bergaul, ngobrol, nonton film bareng satu kelas, terus seru-seruan bareng gitu. Maksud gue, apakah lu nggak dapet hal-hal semacam itu di sekolah lu? Terus apalagi ya? Ya bahkan gue SMA, gue tiba-tiba ngide ngumpulin pakaian bekas, terus kita bikin inian yuk, ngumpulin pakaian bekas terus kita kasih ke inian, ke panti asuhan, pakaian bekas layak pakai kayak gitu-gitu. Ya maksud gue, anjir seru banget gak sih kehidupan pas SMA itu? Dan ya mungkin gak semua orang ya ngerasa SMA-nya seru, tapi ih banyak hal anjing yang masih bisa lu lakuin gitu. Jiwa-jiwa apa muda bergairah dan ya gimana ya? Ya tapi gitulah. Kenapa gue akhirnya mau ngebahas ini adalah karena eh men yang lulusan SMA aja banyak banget yang susah nyari kerja gitu, karena gue sih ngelihatnya karena banyak banget, seenggaknya sekitar gue, yang nggak tahu dia sukanya apa. Kenapa akhirnya penting untuk kita tahu sukanya apa? Karena ketika kita tahu kita sukanya apa tuh, kita rela berjuang, berkorban untuk bisa ngedapetin apa yang kita suka gitu. Problem hari ini adalah banyak orang yang nggak tahu sukanya apa. Gue juga nggak tahu eh pokok masalahnya karena apa ya, kenapa orang bisa nggak tahu sukanya apa gitu. Atau gue yang sukanya terlalu banyak gitu, kayak gue suka nulis, gue suka
main musik, gue suka ngelukis, gue suka gambar, gue suka berorganisasi, gue suka manage orang, gue suka di manage, gue suka untuk ya udah lah, gue ngikut aja apa kata lu karena gue nggak harus repot untuk mikir bagaimana bagaimananya kan. Tapi kalaupun gue harus manage orang, gue juga tetap suka karena eh kayak orang-orang dengerin omongan gue gitu kayak gitu. Tapi kenapa lu nggak tahu suka lu apa anjir? Maksud gue kayak ih anjing, banyak banget, ada jutaan hal. Bahkan kemarin gue baru ketemu teman kerja gue yang baru, dia tuh jurusan kuliahnya adalah kependetaan anjing. Maksud gue kayak wih, dalam hidup gue baru pertama kali ketemu orang yang jurusannya kependetaan. Terus gue tanya dong, lu magangnya ngapain Bor? Ih dia magang jadi pendeta anjing. Maksud gue kayak emang boleh? Maksud gue emang ilmu lu udah segitu tingginya sampai bisa magang jadi pendeta gitu. Ya, tapi kata dia ya itu hal yang harus dia selesaikan, dia harus dia lakukan. Ih, maksud gue kayak kayak banyak hal gak sih di dunia ini yang bisa lu sukain gitu sambil lu tetap sekolah aja udah, sambil ngelakuin hal yang lu suka. Aduh gimana ya? Iya gue juga mungkin termasuk yang beruntung ya. Gue SMP gue kenal Photoshop, terus pada saat itu juga gue menentukan gue akan SMA multimedia dan gue akan kuliah di kafe, walaupun pada kenyataannya gue cuma SMA multimedia, gue nggak kuliah di kafe, gue kuliah manajemen SDM. Tapi maksud gue anjir, gue SMP udah tahu gue sukanya apa gitu, dan itu blessing banget karena akhir-akhir gue ngerasa orang banyak yang nggak tahu sukanya apa, sehingga dia nggak tahu mau expertin bidang apa anjir. Ya walaupun di lingkungan gue beberapanya ada yang dia tahu sukanya apa tapi dia nggak mau gitu. Kayak yang kemarin gue bahas, ada temen gue yang suka gambar tapi dia nggak mau gambar karena kurang kepercayaan diri. Ya kayak gitu gitulah. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya gitulah anjing, gue sebel banget. Tapi kalau ngomong-ngomong gak percaya diri, gue lupa siapa yang ngomong gitu ya, Panji apa masalah, apa Raditya Dika ya, gak percaya diri adalah suatu bentuk dimana lu gak kenal diri lu. Mungkin itu bisa ngejawab pertanyaan gue kenapa orang banyak yang gak tahu sukanya apa gitu. Karena mereka aja nggak kenal dirinya siapa ya ini. Mereka nggak tahu bahkan kenapa dia hidup di dunia ini. Ya walaupun kita juga nggak tahu kenapa ya ini kita hidup, kenapa kita harus terlahir. Ya tapi kan ya kita udah terlahir, terus ya udahlah jalanin aja. Maksud gue ya walaupun ya terus juga gimana ya, eh gue tuh jadi mikir kayak kenapa sih kita nggak ngejalanin aja gitu kehidupan ini. Ya udah jalanin. Kalau bosen ya cari yang kita suka, sukanya apa ya, anjir, biar hidup jadi lebih seru anjing. Biar kerja nggak cuma kerja, sekolah nggak cuma sekolah, kita tahu apa yang kita suka dan kita mau mau berjuang akan itu gitu. Kita dapetin apa yang kita suka. Fuck. Tapi ini salah orang tua ya gak sih menurut lo? Menurut lo ketidaktahuan orang akan apa yang dia suka tuh ada andil orang tuanya gak sih untuk ngebentuk suatu identitas anaknya gitu? Ya walaupun dalam konteks ini terkesan sangat antroposen ya, tapi menurut gue kayaknya bayi tetap kagak tahu cara yang ngerokok.
Jadi pas dia udah tua terus dia ngerokok kan berarti ada input dong yang masuk ke otaknya. Nah sama halnya kayak gini, kayak keinginan, kesukaan. Ini anaknya kagak dijejelin apa-apa nih sama orang tuanya nih. Kayak, Bor, dengerin musik ini, Bor. Enak nih musik. Nggak ada kayak gitu-gitu ya. Maksudnya apa gimana sih? Ah, anjing nggak ngerti lah gue. Fuck. Thank you. Dadah. Love you.